Hadirin hadirat yang kami hormati, acara yang ke-8 pengajian umum atau Mau'izah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Habib Jamal bin Toha Al-Ba'akil dari Kota Batu, Jawa Timur. Pada beliau Habib Jamal bin Toha Al-Ba'akil, waktu kedebat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal واختص من عباده فمنهم الأقطاب والأنجاب والأبدال والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب. Sedaya para alim ulama, para kiai, para sepuh, para mursyid, para tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat, hafidhakumullah. Wabil khusus tumateng sedaya keluarga sahibul haul Kiai Haji Mustaqim, Kiai Haji Abdul Jalil, beliau panjenenganipun Gus Salahuddin ingkang mugi-mugi tansah diparingi istiqomah bimbing sedaya para muridin, para fuqara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para alim ulama, Kiai Jamaluddin, Kiai Imran Jamil lan sedaya para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka. Mugi-mugi niku para ulama diparingi panjang umur, sehat walafiat, rezekine jembar. Amin ya rabbal. Para hadirin, para kaum muslimin muslimat, para pencinta aulia, para pencinta mahbubin, para pencinta ulama ingkang mugi-mugi perkumpulan kula lan panjenengan ingkang dalu menika dados sebab angsalipun kula lan panjenengan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab mereka para aulia, para ulama adalah wasithah bainal ummah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama humul wasithah baini wa baina ummati. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa sesungguhnya para aulia, para ulama niku perantara antara aku dengan umatku, kata beliau. Maka insya Allah dekatnya kita dengan orang-orang yang mulia adalah sebagai bukti kelak insya Allah kita akan dikumpulkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kabar gembira niki bisyarah. Ketika kita digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kita berkumpul di majelis untuk mengenang seorang yang mulia, seorang wali min auliyaillah yang tiada lain. Ini semua adalah pertanda bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Hasan Syadzili beliau berkata, kalau kita ini mau tahu
kita sekarang ini hamba yang dicintai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, maka beliau memberikan kepada kita kunci dengan beliau berkata, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Kata Imam Abdul Hasan Syadzili, ketahuilah apabila kau lihat dirimu itu jauh berpaling dari para aulia Allah, dari para alim ulama, dari para kekasih Allah, maka saat itu pula kau pastikan bahwa dirimu orang yang diusir dari pintu rahmat Allah. Na'udzubillah. Akan tetapi sebaliknya, wa idza ra'aita nafsak mugbilatan li ahlillah, nek kula lan panjenengan merasa wonten rasa cinta teng manah kula lan panjenengan dateng para alim ulama, para kiai, para aulia seperti beliau Kiai Mustaqim, Kiai Abdul Jalil, maka ketahuilah bahwa kalian sekarang adalah orang yang lagi bersimpuh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kecintaan niki dijaga hingga kelak kita menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Al-Imam Hasan al-Basri beliau berkata, man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballaha azza wa jal. Kecintaan kita dengan para aulia ini hanyalah kecintaan wasithah, kecintaan wasilah. Hakikatnya cinta kepada Allah, zat yang mengangkat derajatnya, zat yang memuliakan hamba tersebut di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kula lan panjenengan cinta datang para alim ulama, cinta kepada para aulia, niku cuman hanya wasilah. Hakikatnya kita cinta kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh mulia ketika kita duduk dan hadir di majelis yang mulia ini. Dan hakikatnya kita ini bukan cuma sekedar mengenang, tapi kita sekarang ini duduk dengan Kiai Mustaqim. Kula lan panjenengan sekarang di malam yang mulia ini seakan-akan hadir di Kiai, hadir di majelis Kiai Abdul Jalil. Sebagaimana wonten riwayat disebutaken teng kitab Al-Qittas lil Imam Habib Ali bin Hasan al-Attas, bahwa suatu saat niku wonten Pak seorang wali min auliyaillah niku mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kemudian ketika mimpi ketemu Rasulullah, beliau berkata, ya Rasulullah, haditsni haditsan ma lam tuhaddits bihi ahad. Kanjeng Nabi, kula kepengin nyuwun hadis langsung saking panjenengan. Nggak usah melalui periwayat-periwayat yang lain, nggak lewat Bukhari, nggak lewat Muslim. Dalam mimpi itu langsung mau mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad. Maka Rasul SAW ketika itu berkata, aku beri kau 3 hadis, diparingi 3 fawaid, 3 faedah. Apa yang pertama? Rasul SAW mengatakan, pertama, la yazal rajul bi tasbihihi yu'addu indallahi minal musabbihin. Hadis yang pertama niku, siapapun yang dia senantiasa membawa tasbih, maka dia dihitung orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah, digunakan tasbih itu atau tidak. Jadi Pak kula lan panjenengan niki senantiasa beto tasbih. Tasbih niku nek ibu-ibu niki beto tas, senantiasa sing jenenge tasbih niku dilebokno tas. Para bapak-bapak nggih ngoten, tulung sing dodolan tasbih ning ngarep iku lek payu kula nyuwun 10% mawon. Tasbih niku Pak, tiyang sing betotok niku pun ibadah. Maka ada sebagian ulama mentakwil, lho mosok tasbihan tok niku lho Pak, enggak digawe tasbihan. Cuman alat tasbihnya dibawa, kok dihitung sebagai musabbihin. Maka mengatakan ahli takwil, mau nggak mau nek kula lan panjenengan beto tasbih, insyaallah nganggur-nganggur nggih tasbihan. Tapi nek sing dikantongi rokok, lek nganggur apa? Nah niku bedone. Napa meneh ibu-ibu niki nek wis sing dibeto niku HP, nganggur-nganggur napa SMS-an. Tapi nek beto tasbih nggih insyaallah mau nggak mau tasbih. Niku kemuliaan orang membawa tasbih. Yang kedua, hadis yang kedua kata Nabi Muhammad,
La yazal raihatul bunni fi fami ahadikum tastaghfir lahul malaikah. Senantiasa seorang di antara kalian yang apabila mulutnya bau tas, mulutnya itu bau kopi, istighfar malaikat nggak akan berhenti. Dan ini loh Pak. Jadi kalau siapapun di antara kita mulutnya niku mau bu kopi, niku malaikat akan senantiasa istighfar di mulut orang yang bau kopi. Niki bingung mana niki? Apa hubungane istighfar mbek kopi? Ditakwil oleh ulama, nggih. Kenapa kok harus kopi? Dijawab, biasane kula lan panjenengan nggih biasane nek hadir teng majelis tahlilan niku wonten kopine napa mboten? Wonten apa mboten? Niki panitiane durung krungu hadis niku. Makanya kosongan gak ada kopi ini begini. Biasanya nggih Pak Bu, nek panjenengan sedaya niku hadir teng acara tahlilan wonten kopine napa mboten? Wis gak usah telat-telat golek kopi, biasane wonten kopine. Nah, ini adalah fadilah majelis zikir. Nek kula lan panjenengan hadir teng majelis zikir seperti ini nih, kita hadir majelis ini, kita nggak ragu lagi malaikat istighfar kepada kita. Sampai kapan istighfar malaikat itu senantiasa dilantunkan untuk kita? Sampai semua bekas hadir majelis itu hilang. Bukan cuma ketika kita di majelis, ketika kita keluar dari majelis mambune kopi lah tasih wonten kok. Dan niki senantiasa bekas hadir majelis masih ada, istighfar malaikat nggak akan berhenti. Makanya hadir teng majelis niku Pak kudu dijogo. Nek lisane niku mambu kopi, mambu bekase hadir tahlil. Niku insyaallah istighfar malaikat nggak akan pernah berhenti. Delah eman to Pak, sampai niki pun masya Allah, duki saking sing napa niku. Niku tebi niku Jawa Tengah, nggih, Bloro dan lain-lainnya. Sampai niki diistighfari oleh malaikat. Jangan dirusak. Engko wis hadir majelis, keluar dari majelis terus ngerasani wong, mandek istighfari malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah niki sing nomor 3 niki adalah tema kita saat ini. Kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpi tersebut berkata, dan hadis ketiga adalah wukufuka baina yaday waliyin min awliyaillah hayyan kana aw mayitan khairun min an ta'budallah fi zawayal ardi hatta tatagatta'a irban. Tahu Kanjeng Nabi dalam mimpi tersebut, dan kita tahu ru'yatun Nabi fil manam hak, la'anna syaitan lam yatamatsal bin Nabi. Kula lan panjenengan nek mimpi saged ningali Kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah mimpi yang hak, karena setan nggak mungkin menyerupakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, bersimpuhnya kau, duduknya engkau, kumpulnya engkau dengan wali daripada aulia Allah, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Ini kikulolan panjenengan. Kulolan panjenengan wukuf, bersimpuh saat yang mulia ini di depan Kiai Mustaqim. Rohaniyah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita bersimpuh di depan Kiai Abdul Jalil. Rohaniyah beliau ada di tengah-tengah kita. Ini lebih afdal daripada kau ibadah. Bumi kau jadikan sejadahnya. Kau beribadah sampai anggota badanmu itu terpotong-potong, itu masih lebih afdal kau bersimpuh di hadapan wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka Pak Bu, alhamdulillah, kita duduk di tempat yang mulia ini, kita adalah melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah yang cukup besar. Semoga nantinya kita pun dikumpulkan bersama Kiai Mustaqim, Kiai Abdul Jalil di barisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal. Kula lan panjenengan pun mirangaken manakib.
Kiai Mustaqim manakibnya sudah dibaca. Bahkan Kiai Abdul Jalil lan Kiai Abdul Hasan Syadzili. Tapi ingat, kata ulama wonten kaidah teng tasawuf. Fungsine manakib niku napa sih? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul man nuthabbitu bihi fuadak. Ceritane para nabi, pewaris nabi niku memperkokoh iman. Manakib mereka adalah salah satu pengkokoh keimanan kita kepada Allah. Tapi ingat, kaidah mengatakan man nadhar ila bidayati rijal shara siddiq wa man nadhar ila nihayati rijal shara zindiq. Kalau kita mau lihat manakib, ojo didelok keramate sik kok Pak. Tapi dilihat dulu bagaimana mujahadah mereka. Bagaimana Kiai Abdul Jalil di saat awal beliau bermujahadah hingga menjadi seorang mursyid dalam thariqah. Bagaimana beliau Abdul Hasan Syadzili dalam bidayah permulaan menuntut ilmunya hingga beliau menjadi seorang kutub minal aqtab. Maka kita kalau mau mendengar manakib, lihat awalnya, jangan lihat akhirnya. Rupanya hadis ini manfaat ini. Pun lengkap ditambahi banyu. Tahun ngarep niku hadis masalah teh mawon. Sampai inti kula ceramah niku mau sampai lali. Ya. Kita kalau mau lihat manakibnya para aulia, jangan lihat keramatnya dulu, tapi lihat mujahadahnya dulu. Bagaimana mereka menuntut ilmu, berapa puluh tahun mereka menuntut ilmu. Sebab sing jenenge hakikat niku nggak langsung datang, ada syariah, ada thariqah, ada hakikoh. Maka itu Imam Malik mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, man alima thumma amila allamallahu ilman ma lam ya'lam, man alima ay syariah thumma amila ay thariqah allamallahu ilman ma lam ya'lam ay hakikoh. Wonten tahap-tahapnya. Nek diumpamakno oleh Sahibul Bughya niku sing jenenge syariah, thariqah sampai hakikoh niku padha mbek buah jenenge narjil. Narjil niku klopo. Panjenengan ngertos klopo nggih? Klopo niku Pak, yang menjadi tujuannya adalah air mbek degane. Tapi carane mangan degane niku apa? Sepete dibuka sih, dan niku syariat. Memang paling abot. Sepet niku dibuka. Nek wis sepete wis dibuka, napa saged dipangan? Thariqah dulu. Syariah sepete. Oleh bathoke Pak, bathok mboten saged dipangan. Terus thariqah dulu, mujahadah sampai dipecah tor hakikoh. Nah nek zaman sakniki kadang-kadang moh lewat syariat, moh lewat thariqah langsung njaluk hakikoh. Ya sing jenenge tegan niku leken langsung. Kinten-kinten nggih Pak. Warak apa mati sampean? Zaman sakniki nggih ngoten Pak, wonten niku Pak murid sowan teng griya kula. Kemudian ngomong, "Habib, saya mau belajar ilmu hakikat teng panjenengan." Wah, kok kelas berat ngene? Durung-durung kenal nggih mboten kula niki langsung njaluk ilmu hakikat. Kula tanglet. Ngapunten nggih Mas, nggih. Kula badhe tanglet teng jenengan, monggo. Teng Safinatun Najah niku wonten surut idza'il hajar thamaniyah. Surut istinja dengan batu itu ada 8. Sampean sebutaken rin. Kula mboten nate nyantri. Lah lek ngono sampean mulya belajar cewek sih. Lha wong cewek gak iso belajar hakikat kok iki. Nih, gak lewat SMP, gak lewat SMA langsung njaluk S2. Ya pelongo-pelongo di kelas gak paham apa-apa. Maka daripada itu, mereka dalam manakib aulia itu pasti ada syariat dulu.
ngaji sik, belajar ambek para ulama. Setelah mereka belajar sampailah mereka bertoriko, mujahadah, hingga sampailah kepada hakikat, mukasyafah, muraqabah, kemudian daripada makom-makom yang begitu tinggi di sisi Allah. Nah, kalau kita lihat sejarahnya para aulia, jangan lihat terakhirnya. Nek ndelok terakhir-terakhir ini ku Pak, kula titeni, model sing kok ngoten gak gelem ngaji. Malah sing sregep niku ziarah rono rong wulan. Kadang-kadang nopo tirakatan teng mriku niku 3 wulan, ngaji mboten. Lah niku dijamin wis gak dadi wali tapi dadi dukun sing yo. Loh, wali sing diziarahi niku lho ulama. Kula lan panjenengan ziarah teng Sunan Ampel, mau ngambil berkahnya. Kita jangan lihat makom terakhir beliau, tapi kita lihat bidayahnya. Man lam yajtahid fil bidayah, dia tidak akan lam yusyahid fil nihayah. Permulaan daripada mereka adalah mujahadah dalam ilmu syariat dan thariqah, sampailah mereka kepada ilmu hakikoh. Maka niku oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, resep wali niku beliau tulis dengan beberapa bait. Ulaikal qaum hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arifi was safa wal adabi. Mereka para aulia yang cinta dengan mereka sudah meresap di hatiku. Hingga dalam bait syair yang mengatakan, bait yang lain mengatakan, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Imam Haddad sampai mengatakan bahwa cinta dengan para aulia ini kok agamaku. Bukankah kita kalau sholat diajarkan dan diwajibkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita diminta sama Allah setiap sholat untuk punya ikatan dengan orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Ulama mengatakan an'amta alaihim ini siapa? Kembali kepada ayat sebelumnya, wa may yuti'illaha wa rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi lek sing jenenge acara hall niku minimal sedina ping 5. Kita waktu sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal, itu mengenang mereka para aulia Allah. Maka itu beliau Imam Haddad mengatakan mahabbatuhum, cinta kepada mereka, dini agamaku, wa fardhi kewajibanku, wa sunnati paling besar. Padahal Imam Haddad itu diriwayatkan kalau mau ngaji setiap hari sholatnya 100 rakaat di beberapa masjid. Tapi beliau mengatakan, apapun yang aku lakukan, tidak ada kemuliaan seperti cinta kepada mereka para aulia Allah subhanahu. Alhamdulillah. Beliau mengatakan 3 hal. Pertama, ahlul ma'arif, duwe ilmu Pak, ngaji. Kita nggak akan pernah mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa kita mengenal syariatnya melalui Nabi Muhammad SAW. Wis aja mimpi nek kepingin dadi wali tapi gak ngerti syariat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila mereka para ulama bukan mereka para aulia Allah, famalillahi min wali, maka Allah nggak punya wali. Allah wis, Allah nggak punya wali. Kalau bukan mereka para ulama adalah para aulia Allah, berarti Allah nggak punya wali. Kenapa? Mereka lah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji, tapi ngaji niki nggih mesti hati-hati nggih Pak. Niki kudu gurune niku jelas, sanate niku jelas. Dawuh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi pun disampaikan Kiai, sanate niku kudu jelas, musalsalatun anhumu asanidu akhdhihim ila khairin mahmudin wa asrafi hammadi. Silsilah rantaian mereka niku antara guru dengan guru niku jelas. Silsilah thariqah Syadziliyah yang dibawa oleh Gus Salahuddin dari ayah beliau Kiai Abdul Jalil, dari kakek beliau Kiai Mustaqim kepada guru-guru beliau niku jelas, dari orang mulia kepada orang mulia sampai paling mulianya makhluk beliau Nabi Muhammad SAW. Jangan lagi thariqah, wong bal-balan saiki lho ono sanate.
Sampeyan tanglet niku pemain bal-balan, gurune sapa? Niku jelas. Guru kula niku Maradona. Maradona niku muridé sapa? Muridé Pele. Jaman biyen niku lho Pak. Muridé sapa maneh? Terus sanate niku jelas. Terakhire nyambung ila syaitonir rajim. Aja meneh bal-balan. Lho penyanyi dangdut niku lho sanate ya jelas. Iya takonono sing seneng ngebor-ngebor niku. Niku muridé sapa, gurune sapa niku jelas. Lah apa meneh agama niki Kanjeng Nabi pun dawuh al-isnadu minad-din. Agama niku butuh sanad karena sanad bagian dari agama. Unduru amman ta'khuduna dinakum. Delok belajar niku. Napa malih jaman sakniki aliran pun macem-macem nggih Pak. Wonten aliran sing kanan kengananen. Sing ngiri kengirian. Sing kanan kengananen niku jenenge aliran radikal keradikalan. Sing sijine liberal keliberalan nemen. Sing radikal niku kabeh haram gak tau krungu sing halal. Sampai tasbihan mlebu neraka. Tasbih niku lho Pak bid'ah mlebu neraka, lho bayangno to. Sing sijine Pak liberal kenemenen kabeh mlebu surga kabeh halal. Sampai Lady Gaga ya halal. Niku aliran-aliran yang gak jelas sanadnya. Liberal dan radikal. Dan niki Pak harus betul-betul kita jauhi dari kehidupan kita. Cari guru sing jelas, thariqah sing jelas. Thariqah juga seperti itu ya macam-macam. Nggak sembarang thariqah kita ikuti. NU sudah punya namanya thariqah Mu'tabaroh sing dianggap melalui kitab dan sunnah, karena nggak ada thariqah manapun yang benar kecuali landasannya adalah kitab dan sunnah. Maka itu aliran-aliran yang seperti itu harus kita waspadai. Kalau aliran radikal, alhamdulillah di kalangan kita orang-orang NU insya Allah kosong daripada aliran tersebut. Niku aliran niku Pak bahaya. Pokoknya tak merep titik mbek wong-wong niku langsung kafir. Aliran jenenge PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit. Ini bahaya. Aliran itu terlalu radikal. Dalam kitab Ibnu Jauzi, mereka itu adalah aliran yang hakikatnya kembalinya kepada Khawarij. Khawarij itu ngoten, jangan lagi kita Sayyidina Ali dikafirno dipateni. Dan mereka bukan orang yang nggak bangun malam, ibadah kalau malam. Dan mereka bukan orang-orang yang bukan nggak ahli ibadah, mereka niku ahli baca Quran. Akan tetapi mereka jauh daripada kitab dan sunnah. Aliran ini kudu hati-hati nggih Bapak Ibu. Aliran ini bahaya. Jangan sampai mengenai anak-anak kita. Niki pun kudu hati-hati. Karena sudah mulai menyebar di antara kita. Tapi alhamdulillah nek kalangan Nahdiyin insyaallah mboten wonten aliran tersebut. Ibnu Jauzi berkata, niki teng kitab Ibnu Jauzi niku diriwayatno kaya ngaten niki. Wonten Khawarij. Khawarij niku ya PJMM niku mau. Niku berangkat haji. Guru mbek muridnya berangkat haji. Syekh wa tilmid, guru lan murid padha bareng berangkat haji. Sampai di Arafah ketok wong 1 juta di Arafah. Niki tilmite muridnya niku tanglet, "Yai, nggih. Alirane wong-wong niku lah beda kali kula kalian sampeyan to. Aliran mereka nggak sama kita. Apakah mereka itu semuanya sesat?" Dijawab, kulluhum fi dhalal. Kabeh sesat, kabeh mlebu neraka. Lho, wong 1 juta di Arafah niki mlebu neraka sedaya. Kabeh termasuk 72 golongan sing gak selamat. Sing selamat kon mbek aku tok. Santrine bingung. Kemudian santrine tanglet, "Yai, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Bersegeralah minta ampunan kepada Tuhanmu, dan surga Allah itu sebesar langit dan bumi. Dalek swarga gedene sakmono isine kula kali sampean apa gak mubadir to Kiai? Kemudian kiainya diam, gak jawab. Iya yo.
tapi apa maneh wong awake dhewe tok sing bener. Kiai, ngapunten Kiai. Napa? Saya menyatakan keluar dari panjenengan. Loh, kon gak gelem mlebu swarga? Bukan gak mau masuk surga, mau. Tapi nek kula mlebu swarga ben dina ndelok sampean tok wis mending mlebu neraka mawon kula iki. Fataba ilallah, wis tobat, wis tobat. Fataba minal khawarij, akhirnya dia tobat dari khawarij. Iki secara radikal iki Pak, keliru. Jenggote kurang dawa titik mlebu neraka. Lho wonten Pak. Katoke kurang cekak titik mlebu neraka. Lah padane mbae sing nyekel kuncine neraka niku nggih. Ada lagi aliran liberal. Lah niki sing medeni sebab kathah teng golongan tiyang NU. Mulai masuk aliran namanya liberal, gampangno syariat. Ngakune pun sampai hakikat, hati-hati. Ini karena apa? Keluar dari apa yang dikatakan oleh para ahli tasawuf. Man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandak. Wong nek belajar ilmu tasawuf tapi gak belajar ilmu syariat, wis mesti bakal jadi wong zindik alias murtad. Dan ini sebabnya gak belajar. Tapi sebaliknya, man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassak. Tapi nek wong belajar niku Pak, fikih tok tapi gak belajar tasawuf niku bahaya. Bisa-bisa dia menjadi orang fasik. Tapi yang tepat adalah ya jema' baina itsnain, ngumpulno tasawuf tafaqquh. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Tapi kalau dua ini dibawa, dia telah benar-benar ada di jalan yang benar dan pasti di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Niku pertama ilmu. Yang kedua, kata Imam Haddad adalah ahlus safa, para aulia, para ulama. Mereka lah ada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Niki wonten riwayat. Syekh Abdul Qadir Jailani bersama temannya namanya Ibnu Saqqa. Wa rajulun akhar niki mboten disebutaken teng kitab niki namine sinten kula mboten ngertos. Zahaba ilal ghauth. Wong tiga niku Pak berangkat bareng-bareng sowan teng ulama, yuqalu lahu al ghauth. Niku ulama makome pun inggil. Makome dukur disebut dengan al ghauth. Satu persatu datang fakasyafahul imam. Dikasaf tunggal-tunggal. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau datang dengan hati yang bersih kepada seorang ulama, datang dengan hati yang bersih di hadapan seorang aulia, maka beliau pun berkata, amma anta ya Syekh, nek koni Abdul Qadir Jailani. Itu waktu beliau masih kecil, masih dalam keadaan nyantri. Tahu seorang wali bahwa dia datang mau mengambil keberkahan. Kalau engkau sayati zamanun wa anta alal kursi taqul qadami tahta ragabati kulli aulia. Kalau jamin bakal ada suatu saat kau duduk di kursi dan berkata bahwa kakiku di atas punggung semua para wali Allah. Dan kau akan berkata ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Dan ada saatnya kau akan berkata aku di jajaran para wali seperti Nabi Muhammad di jajaran para nabi. Fata'addab al-imam Syekh Abdul Qadir Jailani ta'addab tawadu. Ibnu Saqqa i'tarad. Ibnu Saqqa mengatakan opo wae kiai, opo wae wali. Kemudian ketika seperti itu sang al-Ghaus tadi berkata amma anta fasyamamtu minka raihatal kufur. Kalau kau aku sudah cium bau kekafiran di pada dirimu. Wa anta saufa tamutu ala ghairi iman, kon bakalane mati gak nggawa iman alias usul khotimah. Fadhahaba ngadeg opo iki keluar. Jalan waktu demi waktu terbukti Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi sultanul aulia. Akan tetapi Ibnu Saqqa faftutin. Beliau ketika itu berdakwah ke satu kota, sampai di kota niku ketok wong wedok ayu. Kepingin rabi wong wedok niku tapi agamane beda. Sing iku agamane Nasraniyah, sedangkan dia agamanya adalah Muslim.
Dan perempuan tadi berkata, kau kalau mau nikahkan gak menikahi aku, syaratnya mlebu Nasrani sih, seminggu rong minggu gak apa-apa. Sebab bapakku niki gak bakalan ridho, kecuali nek sampean niku agamane Nasrani. Mari ngono, sampean teni saulan rongulan kula mlebet teng agamane sampean. Kemudian janji nggih janji, kata Nasor. Melebet Nasoro, mlebu agama Nasrani hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Walam yablugh syahran illa wa mata ala ghairi iman. Belum sampai 2 bulan mati beliau dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Fatahaqqaq kalamul ghaus. Benar apa yang dikatakan imam tersebut. Hati kudu resik. Kita nggak akan pernah bisa mencapai kedudukan tinggi apabila di hati kita masih ada penyakit-penyakit hati. Ya sing sombonge, ya sing riae, atau semua yang namanya iri dan lain-lainnya daripada segala penyakit-penyakit hati yang mencegah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niku nggih Pak Bu, syarat orang bertorikoh niku harus membersihkan hati. Lho wong jenenge pun tasawuf. Kala ba'dul arifin, ma makna sufi? Apa sih artinya sufi niku? Kula lan panjenengan niki bertorikoh. Kita semua bertorikoh Sadiliyah. Maka ketika itu kita harus meyakin bahwa kita adalah seorang sufi. Man huwa sufi, wa sufi wa man safa minal kadar. Sufi itu adalah orang yang hatinya bersih dari semua kotoran hati, itulah namanya sufi. Wamtala'a minal ibar, dan senantiasa mendengarkan nasihat dan ibrah pelajaran dalam hidupnya. Wastaghna billahi 'anil bashar, senantiasa tawakal kepada Allah, enggak butuh manusia. Wastawa indahu adz-dzahabu wal madar. Sufi itu adalah orang yang sudah bisa melihat antara emas dengan batu itu enggak ada bedanya. Nah, nek model kula lan panjenengan sufi nek setengah-setengah. Mosok saged kula lan panjenengan makom niku mboten saged bedakno watu mbek emas. Wong duwe warna abang mbek biru ya siji karo. Sufi adalah orang yang di hatinya keluar hubur dunia, hubur riasah, semuanya. Barulah itu disebut sufi. Seorang yang menjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Kanjeng Nabi pun dawuh napa? Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati shalah wala siyam wala sadaqah walakin li saqawati nufusihim wa salamati sudurihim war rahmah bi kulli muslim. Abdal para umat niki kanggo Kanjeng Nabi, para aulia Allah, mereka itu mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah bukan cuma karena banyak sholat, bukan juga karena banyak zakat, bukan juga karena banyak puasa, akan tetapi mereka mempunyai hati yang loman, saqawatin nufus. Mereka nggak cinta dengan dunia, salamatu sudurihim, nggak ada sombong, nggak ada iri. Warahmah bikulli muslim, punya sifat kasih sayang dengan segala atau segenap umat. Ini Pak, syarat seseorang itu berjalan di thariqah tasawuf yang insya Allah akan membawa keridhaan untuk kita semua di dunia wal akhirah. Jamin ten niki Pak, pun kesel nggih. Terus terang kula niki kesel sebab kula ngadeg sampean lungguh iki enak. Masya Allah, pun jam 2:30 nemisan sahur, iki kopi ini durung tak utik. Kemudian itulah jalan yang dijalani oleh para aulia Allah. Mereka bukan cuma sekedar ibadah, tapi membersihkan hati mereka dan menyandari segala apa yang beliau amalkan dengan ilmu, sebagaimana yang telah diambil jalan tersebut oleh guru-guru kita yang sekarang kita hadir haulnya. Mugi-mugi Pak nggih kula lan panjenengan di dalam majelis yang mulia ini keluar mendapat ilmu yang manfaat, mendapat kebersihan hati, mendapat madad curahan dari rahmat Allah melalui mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga tidak keluar dari majelis ini kecuali kita termasuk golongan para suada, orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wa su'ud waj'alna min ahli al-wafa' bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma zakki anfusana, Allahumma azil min qulubina jami'il adran wa dhunub. Allahumma tahhir qulubana
Allahumma zakki anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma ya Allah, sucikanlah hati kami ya Rabb. Angkat semua penyakit hati dalam hati kami ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina. Ampunanmu lebih besar dari banyaknya dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Kami bersandar dari rahmatmu ya Allah kepada rahmatmu ya Allah, dari banyaknya ibadah yang kami perbuat ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di depanmu ya Allah melalui pintu para auliamu ya Allah. La taruddana khaibin. Jangan Kau biarkan kami keluar sia-sia tanpa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisimu ya Rabb, tanpa pengampunan darimu ya Allah, tanpa pengangkatan derajat darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, yang mempunyai hajat di antara kami yang hadir di tempat mulia ini, kabulkan hajat mereka ya Rabb. Yang sakit di antara kami, beri kesembuhan ya Allah. Yang dahulu jauh darimu, dekatkan kepadamu ya Allah. Yang dahulu kami orang yang ahli maksiat, jadikan orang yang ahli taat ya Allah. Orang yang dahulu suka dalam keburukan menjadi suka dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami denganmu kepada Nabi Muhammad SAW. Penuhi hati kami dengan kecintaan kepadamu dan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami orang senantiasa berjalan dalam syariat Nabi Muhammad, dalam tariqah Nabi Muhammad, hingga Kau berikan kepada kami hakikat ubudiyah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil